Siap. Mari ngevlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah tips yang cukup menarik dan ini bisa mudah dipraktekkan oleh teman-teman. Nah, ada tips bisnis apa nih di hari ini? Nah, jadi buat teman-teman yang melakukan digital marketing atau melakukan branding melalui Instagram, udah tahu dong fitur Instagram apa aja? Apa itu? Ya, pasti kayak ada feed Instagram, ada story, ada live, ada IGTV. Betul. Nah, jika kamu ingin menambah jangkauan orang atau menambah follower, jangan posting IG story-mu. Oke, kalau kamu niatnya pengen menambah followers biar toko online Kamu IG itu jadi bukan toko online, jadi biar IG kamu itu bertambah atau bertumbuh seperti itu. Nah, jangan sekali-kali posting di IG story. Kenapa? Karena sebelumnya kita bahas dulu nih fungsi dari IG story itu apa. Oke. Jadi fungsi dari IG story itu adalah untuk engagement dan untuk mereminder bahwa kita tuh ada loh di Instagram kepada follower-follower yang sudah follow kita. Oke, kepada yang sudah follow aja ya. Iya, jadi kan seperti teman-teman tahu bahwa IG story itu hanya hanya bisa dilihat untuk orang yang sudah memfollow, bener kan? Iya. Bukan untuk orang yang belum follow. Kalau yang belum follow mungkin dia kepo kali ya atau stalking. Iya, Ya. mungkin lihat dari story orang terus dicek IG kita, terus dicek story kita. Nah, bisa gitu. Mereka stalking gitu. Jadi ingat ya bahwa IG story itu adalah menjaga, bukan menambah jangkauan. Siap. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menambah jangkauan kita atau menambah follower kita? Ya jelas. Untuk menambah jangkauan atau menambah follower kita harus membuat feeds IG yang menarik. Oh my god. Wow. Iya, betul. Nah, jadi ada beberapa tips untuk membuat feeds IG yang menarik, di antaranya adalah kita perbanyak konten HISE. Apa tuh HISE? Oke. H yang pertama adalah konten hiburan. Ya nggak sih, orang-orang seneng kan kalau misalnya lihat konten-konten yang hiburan gitu, Iya, atau kocak-kocak konten ya. yang kocak-kocak, ya kan ya, seperti apa ya, dagelan, Iya, ya kan ya, seperti dagelan seperti itu. Terus juga yang kedua adalah I-nya itu adalah Apa? konten yang interaktif. Oke, interaktif ya. Nah, yang mengajak si follower itu berkomunikasi. Gitu. Terus ada lagi S itu adalah content storytelling. Oke. Misalnya kita punya personal branding yang baik, kemudian kita storytelling tentang cerita hidup kita. Orang kan senang kepo ya nggak sih, Iya, dengan betul. kehidupan orang lain, ya nggak. Terus yang E-nya itu adalah konten edukasi tentunya. Iya. Benar, konten edukasi itu sangat sekali banyak disimpan atau di-share oleh orang lain. Karena kebanyakan dari konten-konten IGTV kita itu banyak sekali yang di-share ya. Banyak sekali yang disimpan gitu dibanding melihat karya-karya kita. Gitu kan ya. Iya. Itu apa ya? Jadi trik-trik yang harus kita pahami ya. Betul. Terus yang kedua adalah bahas topik di luar
topik yang biasa kamu share di Instagram. Memang punya target market yang spesifik itu bagus, gitu. Tapi kan kadang-kadang orang juga jenuh dan bosan kalau misalnya di share itu lagi, ya nggak sih? Jadi kita perlu refreshing. Misalnya maksudnya bahas di luar topik itu seperti apa? Misalnya kalau misalnya kamu punya jualan skincare. What could be next? Skin. I nurture my skin. Gitu kan ya. Nah, kamu kan sering tuh sharing-sharing tentang skincare, kemudian tips merawat wajah dan lain-lain, itu aja terus. Nah, kali-kali kamu bahas tentang fashion. Ya, yang Ya, cocok dengan wajah glowing. Tapi masih berkaitan, cuman agak di luar jalur sedikit. Ya, kayak gitu. Ya, setengah-setengah lah. Iya. Soal itunya ada, tapi fashionnya juga besar porsinya gitu. Nah, terus juga misalnya kalian atlet gym yang punya usaha fitness misalnya. Nah, kalian kan biasanya share tentang tutorial workout, ya nggak sih? Cara latihan, sit up, push up dan lain-lain. Kali-kali kalian share masalah tentang makanan, tapi makanan yang sehat, ya nggak sih, biar masuk gitu kan ya. Cara menjaga otot tubuhmu dengan baik dengan makan apa? Mantap. Misalnya gitu. Atau keuntungan punya badan berotot misalkan di tempat kerja ataupun bisa cari kerja dengan otot itu kayak Nah, gitu. Bisa juga seperti itu. Terus kalau misalnya kalian usaha tentang bisnis online, ya nggak sih? Kamu kan pasti share tentang cara berjualan dan lain-lain. Ya kali-kali kalian share tentang refreshing atau hiburan gitu. Iya, ya betul. Untuk untuk menyegarkan dari konten-konten kalian seperti itu. Nah, yang ketiga nih yang ketiga itu adalah tes konten dengan format yang berbeda. Tes konten dengan format yang berbeda. Maksudnya format gimana nih? Nah, kan di IG itu banyak sekali ada yang format carousel. Tau nggak carousel itu yang beberapa postingan dijadiin satu. Iya. Oh, Misalnya iya. 10 tips untuk menjadi kaya. Postingan yang pertama apa, kedua apa, tapi di dalam satu postingan gitu. Iya. Terus juga misalnya kamu tuh selalu melakukan carousel terus. Orang kan bosan kan lama-kelamaan ya. Iya. Bisa juga kalian ubah menjadi bentuk audio. Kan IG bisa audio tuh ya? Iya. Gambar tapi ada audionya. Iya. Nah, seperti itu. Bentuknya video cuman Audio. hanya audio aja Hanya audio isinya. aja. Cuman dikasih animasi gitu ya. Apa sih? Kayak grafik. Grafik yang Suara. radio. Grafik suara. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Terus juga misalnya kontennya di IG bisa menggunakan salah satu fitur IGTV. Iya. Ya enggak sih. Jadi intinya siapa tahu dari konten-konten atau teks format yang berbeda, kamu menemukan format yang cocok dengan kamu. Ya perlu dieksplor sih yang kayak Iya. gitu ya. Soalnya kan IG itu penggunanya salah satu yang terbesar di dunia gitu. Betul sekali. Dan juga kalian harus selalu mencoba format-format yang berbeda. Siapa tahu nanti kamu menemukan ciri khas sendiri untuk format Instagram kamu. Betul. Nah, yang keempat itu adalah ikuti tren platform. Oke, ikuti tren platform. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kan misal di IG nih ya, di IG itu kan selalu ada update, ya nggak sih? Kayak dulu IG kan cuma postingan, feeds, ya nggak? Akhirnya ada story. Terus dari story akhirnya ada IGTV. Iya. Dan kita selalu update itu kan ya. Kita Iya, punya iya. IGTV, kita punya feed, kita punya story. Nah, itu harus dilakukan oleh kalian gitu loh. Biar apa? Biar jadi kamu number one gitu. Ketika IG keluar, kamu yang menggunakan tren tersebut. Siap. Iya. Jadi apa ya, lengkap lah kita itu. Orang tuh kan khawatirnya orang itu lebih update daripada kita. Nah kalau kita nggak update juga, orang tuh nyari misalkan di IGTV, oh ini kok nggak update IGTV ya, nggak ada informasi-informasi yang dia share gitu. Jadi pindah ke Instagram, ke IG lain misalnya. Kayak gitu. Atau misalkan yang bulat-bulat itu apa sih namanya? Yang di highlight kayak gitu ya. Nah, kok ini nggak ada highlightnya? Biasanya kan di highlight itu informasi penting semua tuh. Ya misalnya cara order dan lain-lain kayak gitu kan ya. Tapi ingat, walaupun kalian update tentang tren dari si IG sendiri, tapi tetap diperhatikan yang pertama adalah konten. Iya. Isi konten itu yang paling penting. Mantap. Oke, berarti yang terakhir IG story nggak penting dong.
Enggak seperti itu. Kita ngasih tahu bahwa untuk mendapatkan orang baru itu menggunakan feed Instagram dengan hashtagnya, ya enggak? Iya. Itu kan dengan hashtag nanti otomatis akan muncul di beranda orang lain gitu kan ya. Kalau misalnya IG story itu penting juga untuk menjaga engagement dari follower kalian, bahwa IG kalian tuh hidup ada gitu. Ya, nge-maintenance kepercayaan ya. Betul, memaintenance kepercayaan dalam artian juga berfungsi untuk mengkonversikan atau merubah ya intinya merubah follower kamu menjadi customer. Nice. Iya, betul. Gitu. Jadi titik beratnya kan pembahasan kita sekarang itu ada bagaimana IG kita itu tumbuh ya followersnya secara organik kayak gitu, yaitu menggunakan feed. Yang tentunya feed juga harus semenarik mungkin dari mulai konten, desain, pemilihan materi dan lain sebagainya. Iya, seperti itu, dan juga ikutin tren gitu kan ya. Nah, kalau IG story itu juga penting teman-teman ya, penting untuk mengkonversi atau merubah yang tadinya sudah follow ke kalian atau menjadi follower kamu berubah menjadi customer seperti itu. Soalnya emang kalau kita di IG itu kita cari di kolom pencarian itu yang muncul feed semua. Feeds ya. Banyak kan, terus ada yang apa gitu situ teh. Tergantung kebiasaan pencarian kita. Betul, tergantung dari lagian juga kan di pencarian juga ada mencari berdasarkan hashtag gitu kan. Ya, ada. Makanya kan emang di story bisa ngeluarin hashtag enggak kan gitu. Story hanya khusus orang-orang yang memang sudah follow kalian. Oke, itu aja ya informasi kali ini Nuk. Oke, thank you. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe, juga jangan lupa di share kayak gitu supaya manfaat buat yang lain yang membutuhkan. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.